caranya kita harus temuin Ilham secepatnya sebelum terlambat. Aku takut Ilham kenapa-napa. Sebenarnya saya tidak begitu tertarik untuk membahas si Ilham ini, tapi ada beberapa bunda-bunda, bre, tak hitungnya dulu, 37 bunda-bunda yang menanyakan apa alasannya Ilham itu ditangkap, siapa yang melakukannya, dan kapan akan terbongkarnya. Oke, akan saya ulas permasalahan si Ilham ini satu persatu, tapi juga akan saya masukin informasi tentang masalah Syifa dan juga Dafri dan juga Ica serta Mama Indri. Soalnya nek gak ono mereka itu menurut saya rasanya hambar ya bun ya. Maaf ya yang tanya masalah Ilham saya campuri dengan masalah Dafri ya, ndak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bunda-bunda pecinta tajwid cinta. Sebentar lagi 30 menit lagi kita akan menonton episode 167 yang bener-bener lengkap karena ada cemburu, ada curiga, tapi juga ada pemecahan serta ada tangis air mata di sana. Tapi kita ke Ilham dulu ya bun ya. Jadi si Ilham ini pelaku penculikannya itu ada hubungannya dengan Pak Eros. Jadi saya sedikit melihat di mana Pak Eros dulu itu sebenarnya adalah korbannya Bu Nadia waktu di Indonesia. Karena saking jahatnya Bu Nadia kui, si Pak Eros ini tidak bisa hidup di Indonesia dan terpaksa harus kerja di luar negeri. Pas di luar negeri itu Pak Eros itu memulai segalanya dari nol. Tapi dia memiliki seorang teman kui yang membantunya untuk mulai berusaha, berupaya dan akhirnya menjadi suatu perusahaan yang sukses. Setelah itu permasalahannya adalah setelah Pak Eros ini meninggal, kemana hartanya Pak Eros? Semua perusahaannya itu diberikan kepada Ilham, diwariskan kepada Ilham. Padahal temennya Pak Eros ini yang berjuang bersama mulai dari nol itu seolah-olah terlupakan, tidak mendapatkan apa-apa. Ditambah lagi temennya Pak Eros ini sampai mengalami sesuatu ya boleh sampai menjadi buronan hanya untuk membantu Pak Eros ini. Boleh dibilang kasusnya si Ilham ini termasuk yo sakit hati dan juga nek sakit hati mergo ora entuk warisan apa-apa, terus dendam iki yo dendam ke Pak Eros karena Pak Eros wis ra ono ya dilempar kepada keluarganya. Yo dikirone kan tidak semua orang tahu kalau Alina itu adalah anak kandungnya Pak Eros toh. Setahu orang-orang itu pewarisnya Pak Eros itu adalah si Ilham. Nah itulah sebabnya Ilham kui yang diincar. Pak, judulnya Tajwid Cinta kok isinya dendam kok bagus. Ya benar, memang judulnya Tajwid Cinta. Terus isinya bukan hanya dendam. Apabila bunda-bunda berfokus kepada dendamnya saja, dendam itu tidak terlihat kebaikan dan tuntunannya. Bunda-bunda tidak melihat bagaimana Alina saat ini, bagaimana Ilham dulu mencoba untuk merubah Alina, dan pada saat sudah berubah, bunda-bunda tidak melihat ketulusan hatinya Alina dan upaya Alina untuk bisa menemukan Ilham ini. Bahkan kemarin saya pada saat melihat BTS ini bocoran saat durung ya di Ngapura. Nah, pas melihat bagaimana Alina manjat pagar, ekspresinya, kekuatannya itu semua muncul dari cinta. Nek saya melihatnya Tajwid Cinta ini, saya melihat bagaimana seorang istrinya Ilham untuk saat ini ya, sing dibahas kan Ilham, kui penuh cinta dan kasih sayang. Dendame ki mung untuk menunjukkan bagaimana sikap dan
tingkah lakunya Alina pada saat ditinggalkan oleh suaminya. Kan ini drama untuk memantik atau menunjukkan kasih sayang yang seberapa besar itu. Kita harus melihat sisi buruk atau kegelapannya, Bun. Nek tanpa kegelapan itu tidak akan terlihat bagaimana sisi terangnya Alina. Alina saat ini sudah berubah. Dia sudah menjadi wanita yang tabah, tidak yang dulu senengannya andalane lompat dari lantai 2 dhisik, tapi sekarang sudah berubah. Dia sudah kehilangan anaknya dan dia mengikhlaskannya. Dia melihat anak yang dia anggap anaknya dipakai, dipakai iki gak rasanya tidak etis dipakai, digendong, dimiliki. Nah, dimiliki oleh saudaranya sendiri. Itu dia ikhlas. Walaupun belum sepenuhnya ikhlas, dia masih belum kuat melihat saat si ayah, bagi Alina Ica itu ayah, si ayah digendong Siva, si Alina masih belum kuat. Dalam dirinya masih menginginkan seorang anak, tapi dia juga sadar kalau dia sudah tidak bisa memiliki anak lagi. Satu-satunya jalan untuk Alina memiliki anak adalah anak angkat. Oke, kita kembali ke masa kini. Apa yang dilakukan Alina untuk nanti sore itu adalah melacak di mana keberadaan si Ilham dan mencari tahu rumah orang yang mencoba mengirim email ke alamat email si Ilham ini. Dan alhamdulillah untuk bocorannya Pak Agus itu menunjukkan bahwa si Alina ini dapat lokasi nih omai, dan langsung si Alina itu sing tadi saya cerita itu dia iki videonya we. Mbak, itu orangnya, Mbak. Dari rumahnya. Hey. Nah, bunda-bunda bisa melihat secara langsung bagaimana upayanya Alina untuk menyelamatkan Ilham. Seharusnya ini menjadi momen yang spesial juga apabila bunda-bunda bisa menikmatinya. Ini sedikit omongan aja ya Bun ya, ngobrol-ngobrolan biasa, tidak alur cerita. Sak bener kenapa ya tadi. Jadi pemeran utamanya kan Siva karo si Davria, pemeran utama nih. Dan selingannya ben kita tidak terlalu fokus kepada Siva dan Davri tok. Selingannya nek dhisik kan ono Oki Jelly Drink karo Bunda Vero karo Miss Vira, ya kan. Sekarang karena mereka sudah di Ngapura tersingkirkan, penggantinya sekarang adalah kasusnya si Ilham dan juga si Alina ini. Kisah cinta mereka itu untuk jeda bunda-bunda gen tidak terlalu tegang dan menuntut agar segera Soyopo kepengen selesai ngono lho. Nah itu mau ngomong-ngomongan tak lah ya.